Ya pemirsa, kita awali informasi kebakaran. Pemirsa, hingga tadi malam api masih berkobar di gudang pabrik mebel di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Luasnya bangunan dan banyaknya bahan yang mudah terbakar menyebabkan api sulit dijinakan. 30 unit pemadam kebakaran Jakarta Timur, Bekasi, dan Jakarta Utara dikerahkan untuk memadamkan kobaran api gudang pabrik mebel yang terbakar. Petugas gabungan juga bekerja keras menjinakkan api yang melokalisir titik api agar tidak merambat ke permukiman warga. Api sulit padam karena lahan gudang yang cukup luas dan banyaknya bahan yang mudah terbakar. Pabrik mebel di Cakung, Jakarta Timur luluh lantah dilahap api pada Minggu pagi. Banyaknya material kayu membuat api cepat menjalar dan menghanguskan seluruh bangunan pabrik. Petugas pemadam kebakaran sulit memadamkan api karena minimnya sumber air. Sempat terdengar ledakan dari dalam pabrik, namun belum diketahui ledakan berasal dari mana. Lokasi kebakaran berdampingan dengan rumah susun Cakung Barat, Jakarta Timur membuat penghuni rusun panik. Para penghuni rusun yang panik mengungsi ke dekat masjid dan penghuni rusun memilih meninggalkan tempat tinggalnya sementara waktu dan mengungsi. Satu setengah jam kemudian api sudah dapat kita lokalisir di 4 titik, di empat sisi ya, kiri kanan depan belakang. Artinya yang merapat ke daerah pemukiman sudah dapat kita blok sehingga tidak terjadi perambatan ke pemukiman. Jadi hanya areal PT Mitra saja yang terjadi kebakaran. Nah kemudian sampai dengan saat ini sudah kita lakukan pendinginan ya, penuntasan ya. Pendinginan penuntasan kita lakukan mengurai seluruh bahan-bahan kayu-kayu, tumpukan kayu-kayu tadi yang cukup tinggi. Disitulah yang sedikit memakan waktu untuk kita, karena memang dari pabrik ini sudah ambruk ya, sehingga atapnya itu yang terbuat dari seng ya, kemudian itu menutup tumpukan kayu, sehingga itulah yang membuat petugas pemadam kebakaran untuk melakukan penuntasan pendinginan ya, atau sampai ke sasaran titik kayu-kayu yang akan kita lakukan pemadaman itu. Ya pemirsa, mobil yang dikendarai seorang wanita hilang kendali dan menabrak 5 kendaraan yang sedang parkir di kawasan Balai Kota Lama, Padang, Sumatera Barat. Seorang petugas parkir terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Kecelakaan beruntun terjadi di depan Mapolresta Padang, Jalan M. Yamin, Padang, Sumatera Barat. Mobil yang dikendarai seorang wanita menabrak 5 kendaraan lain yang tengah terparkir di pinggir jalan raya di depan Balai Kota Lama. Kena mobil dalam kondisi ringsek dan hancur. 1 orang petugas parkir dibawa ke rumah sakit Bayangkara Polda Sumbar karena mengalami patah tulang akibat ditabrak. Lihat orang dari depan lampu merah tadi kan, ada bapak-bapak dari lampu merah, lihat orang berapa setir. Cuma kecepatan tinggi. Pertama 2. Nah, 2 di bawahnya langsung yang ke sini. 4 mobil. Jadinya berapa bang yang mobil yang ditabrak? Jadinya 6. Korban? Cuma yang parah kali kan tukang parkir. Nggak sadar diri sekarang di rumah sakit. Pengendara mobil pun diamankan petugas unit laka lantas Polresta Padang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, sebuah minibus yang tercebur di Sungai Mahakam, Samarinda, Kalimantan Timur berhasil diangkat tim SAR gabungan. Namun saat minibus diangkat tidak ditemukan penumpang di dalamnya. Minibus yang tercebur ke Sungai Mahakam ini berhasil diangkat ke darat dalam kondisi bagian depan ringsek dengan pintu tertutup dan tidak ada kaca yang pecah. Sempat dilaporkan bahwa ada 3 penumpang di dalam mobil. Namun setelah mobil diangkat, para penumpang tidak ditemukan. Petugas masih memeriksa supir yang selamat dalam peristiwa ini. Dari tim SAR kita, dari teman-teman dari tim SAR, Brimob, keadaan dalam air juga tertutup semuanya, pintu. Makanya apakah
Ya, untuk keterangan lebih lanjut masih nunggu proses gitu ya. Jadi tidak ada kemungkinan sesuatu keluar dari mobil gitu, enggak ada ya Pak ya? Kalau melihat kondisi mobil di dalam air menurut tim SAR dan setelah kita naikkan sih kayaknya mustahil, ya kayaknya mustahil. Tapi sekali lagi semuanya kan masih dalam proses tahap penyidikan. Nah, Tim Inafis Polresta Samarinda tidak menemukan adanya tanda-tanda pintu minibus terbuka atau dibuka paksa. Dari dalam minibus ditemukan sebuah gitar, peralatan memancing, SNK mobil dan SIM C serta sejumlah uang tunai. Sebelumnya, sebuah minibus tercebur di Sungai Mahakam, area dermaga Pelabuhan Samarinda. Petugas menyelamatkan 1 orang yang diketahui merupakan sopir minibus tersebut. Pencarian minibus ini pun sempat terkendala banyaknya kotoran dan keruhnya Sungai Mahakam. Diduga sopir berkendara dalam keadaan mabuk. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Beni Prasetyo, iNews melaporkan. Sesosok bayi perempuan ditemukan di permukiman padat penduduk di kawasan Jatipulo, Palmerah, Jakarta Barat. Penemuan bayi yang diduga baru dilahirkan ini menghebohkan warga sekitar. Inilah lokasi penemuan sesosok bayi perempuan pada Minggu pagi di lokasi permukiman padat penduduk di kawasan Jatipulo, Palmerah, Jakarta Barat. Penemuan bayi ini menggegerkan warga sekitar karena baru pertama kali kejadian bayi dibuang di lingkungan ini. Tapi sehat ya Bu ya? Bayi ini pertama kali ditemukan oleh Arni. Ia terkejut melihat sesosok bayi berbalut kain yang masih lengkap dengan ari-arinya tergeletak di depan rumahnya. Penemuan ini pun langsung dilaporkan Arni kepada pengurus RT dan RW setempat. Ada bayi gitu kata saya. Gimana kan di rumah katanya tuh. Mana kata udah dibawa ke dalam masih tinggal kan gitu. Udah tidak dilihat bayi hari-hari ini masih nempel. Masih baru lahir ya? Iya, orang belum dipotong ya. Berarti dia lahir sendiri kali, nggak tahu juga, saya nggak tahu. Tapi semalamnya ada suara bayi nggak Bu? Nggak ada, orang saya sudah keluar. Sementara itu pihak kepolisian Polsek Palmerah, Jakarta Barat yang mendapat informasi penemuan bayi langsung mendatangi lokasi kejadian. Polisi masih mencari tahu keberadaan orang tua sang bayi yang tega membuang buah hatinya ini, bekerjasama dengan pihak pengurus rukun tetangga dan rukun warga sekitar lokasi. Upaya dari pihak kepolisian Palmerah sekarang sedang mencari siapa di sekitar sini ibu-ibu yang kemarin lihat hamil ya, yang curigain. Nah, kami juga udah pesan sama Pak RW, Pak RT kita kumpulin agar membantu kita untuk pencarian. Kini bayi mungil dengan berat 2,5 kg ini untuk sementara dirawat bidan yang tinggal tak jauh dari lokasi penemuan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa di Bantul, sesosok mayat perempuan ditemukan mengambang di Sungai Opak tepat di bawah jembatan Kretek Bantul. Korban sulit diidentifikasi karena tidak ada identitas diri dan hanya meninggalkan koper berisikan pakaian. Warga Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, digegerkan dengan penemuan mayat berjenis kelamin perempuan mengapung di Sungai Opak tepat di bawah jembatan Kretek. Mayat ini pertama kali ditemukan warga yang sedang menjala ikan pada Minggu siang. Dari pemeriksaan sementara, petugas tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Korban juga sulit diidentifikasi karena tidak adanya identitas diri dan hanya meninggalkan koper berisikan pakaian. Untuk identitas, nanti kita masih nunggu proses identifikasi dari Polres Kabupaten Bantul dan selanjutnya kita serahkan ke Polres mau dibawa ke RS Bayangkara atau bagaimana kita. Selanjutnya, mayat berusia kisaran 50 hingga 60 tahun tersebut dibawa ke RS Bayangkara. Pihak kepolisian juga menunggu laporan warga yang kehilangan anggota keluarganya. Dari Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Tristan Purwoko, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, seorang wanita ditemukan tewas di sebuah penginapan di Melawi, Kalimantan Barat. Kuat dugaan, wanita tersebut menjadi korban pembunuhan karena ditemukan sejumlah luka senjata tajam. Warga Jalan Melati, Nangapino, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, dikejutkan dengan penemuan jasad wanita bersimbah darah di dalam kamar sebuah penginapan.
Korban yang adalah warga dusun Landau Kodak Sekadau Hilir ini diduga kuat menjadi korban pembunuhan. Sebab ditemukan sejumlah luka senjata tajam di bagian perut korban. Polisi pun langsung melakukan identifikasi dan olah tempat kejadian perkara di lokasi. Polisi mengumpulkan barang bukti dan meminta keterangan dari sejumlah saksi mata. Sementara jenazah korban langsung dibawa ke RSUD Melawi untuk divisum. Kini pelaku pembunuhan dalam pengejaran polisi. Dari Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, Gusti Edi, iNews melaporkan. 2 wisatawan tewas terseret ombak di pantai Pasir Putih, Lebak, Banten. Petugas gabungan berhasil menemukan jasad korban setelah 2 hari hilang. Selama 2 hari dinyatakan hilang, jasad korban tenggelam bernama Surman akhirnya berhasil ditemukan pada Minggu siang. Petugas menemukan jenazah korban setelah 2 hari proses pencarian. Sebelumnya pada hari Sabtu lalu, seorang warga bernama Pulyadi juga ditemukan meninggal setelah terseret gelombang tinggi. Korban merupakan warga Tanah Abang, Jakarta. Ditemukan beberapa jam setelah dinyatakan hilang. Kedua korban pada Sabtu kemarin tengah berwisata di pantai Pasir Putih dalam kondisi gelombang tinggi. Korban tenggelam di pantai Pasir Putih, kronologinya adalah korban ditemukan sekitar 300 sampai 500 meter dari LKP arah barat, dan tim SAR gabungan langsung mengevakuasi korban menuju ke rumah duka. Demikian. Kedua korban tergulung ombak dan dinyatakan hilang oleh pihak keluarga kepada petugas. Petugas mengimbau agar warga tidak berenang terlalu jauh dari bibir pantai karena gelombang tinggi yang mencapai 3 hingga 4,5 meter masih terjadi. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, seorang pendaki terjatuh saat mendaki di Bukit Piramid, Bondowoso, Yogyakarta. Jenazah sudah ditemukan dan langsung dievakuasi. Dari Batalion 514 Raider, kami sudah sampai. Petugas gabungan baik dari relawan, TNI Polri, Basarnas, dan BPBD sudah menemukan jenazah pendaki yang terjatuh di Bukit Piramid. Korban bernama Multazam atau biasa dipanggil Arik, 17 tahun, warga kota Bondowoso. Ia mendaki bersama 4 temannya yang juga seorang pelajar SMA. Korban dan teman-temannya memulai pendakian dari Dusun Tegal Tengah, Kelurahan Curah Dami pada Sabtu malam kemarin. Kemudian mereka bermalam di kawasan Punggung Naga Bukit Piramid. Pada Minggu pagi sekitar jam 6, para pelajar ini kemudian naik ke puncak piramid. Usai di puncak, mereka turun pada pukul 8 dan saat menuruni tebing bukit, diduga korban terpleset dan jatuh ke jurang sisi utara. Melihat korban terjatuh, teman-teman korban segera turun dan meminta pertolongan. Kalau saya dapat dari info Basarnas saja, Mas. Kebetulan saya kan juga pecinta alam, dapat info dari Basarnas. Kemudian info dari Basarnas belum jelas, Mas, itu siapa. Ternyata dapat dari sekolah, kepala sekolah nelpon, ternyata adik kelas saya. Saya kesini disuruh cek buat. Selain Multazam, 1 tahun lalu di Bukit Piramid, seorang pelajar bernama Torik dilaporkan hilang dan ditemukan tewas pada tanggal 5 Juli 2019. Korban diduga terjatuh saat mendaki. Petugas mengimbau para pendaki berhati-hati saat melintasi pos 2 karena lebar jalan yang kurang dari 1 meter dan kiri kanan jalan merupakan jurang. Dari Bondowoso, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Pemeriksaan terhadap Gilang, tersangka kasus fetis jarik yang menghebohkan Surabaya sepekan lalu masih berlangsung. Salah satu pengakuan mengejutkan Gilang kepada penyidik adalah pelaku mengancam akan bunuh diri jika keinginan membungkus kain jarik tidak dituruti oleh korbannya. Penyidikan terhadap tersangka Gilang, pemuda 22 tahun pelaku fetish jarik, terus dikebut penyidik Satreskrim Polrestabes Surabaya. Polisi juga mendalami kemungkinan penyimpangan seks lain yang dilakukan tersangka. Pengakuan yang cukup mengejutkan adalah ancaman psikologi kepada para korban. Pelaku mengancam akan bunuh diri jika korban tidak bersedia membungkus tubuhnya. Yang jelas, ancaman secara psikis terhadap korban ada dalam bentuk kalau dia tidak mau mengikuti apa yang diminta atau diperintah oleh tersangka, maka tersangka akan melakukan tindakan lain yang membahayakan dirinya, antara lain akan bunuh diri kan, tinggalnya gitu. Sehingga para korban kemudian ada yang kemudian mengulangi lagi
mengikuti kehendak dari tersangka. Semula tersangka mengaku membujuk korbannya dengan modus sebagai riset tugas kuliahnya yang sudah memasuki batas akhir waktu. Fetish membungkus dengan kain jarik sudah dilakukan tersangka sejak tahun 2015. Aksinya selalu direkam oleh tersangka demi kepuasan nafsu bejatnya. Tersangka merasa puas jika melihat korban terbungkus dengan kain jarik. Ini para korban disesatin. Jadi ada penyesatan terhadap para korban bahwa ini ada bagian daripada riset, ya. Nanti akan kita dalami lebih lanjut. Ini bagian daripada riset, sehingga para korban itu secara sukarela mengikuti. Ternyata bukan itu. Akibat perbuatannya, Gilang terancam hukuman 6 tahun penjara. Selain itu, Gilang juga bisa dijerat pasal 335 KUH Pidana tentang perbuatan tidak menyenangkan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Terduga pelaku pemerkosaan dan penganiayaan seorang wanita di Bintaro, Tangerang Selatan telah ditangkap. Dan polisi telah menggelar olah TKP di rumah korban di kawasan Pondok Aren. Sabtu malam, polisi telah menangkap RI, terduga pelaku pemerkosaan dan penganiayaan terhadap seorang wanita di Tangerang Selatan, Banten. Polisi pada Minggu sore juga telah menggelar olah TKP di rumah korban berinisial AF di perumahan Permata Bintaro, Pondok Aren. Polisi kini masih memeriksa terduga pelaku di Polres Tangerang Selatan. Waktu dicek di CCTV tampangnya terlihat, cuman nggak begitu jelas, kalau nggak salah nggak begitu jelas tampangnya. Seorang laki-laki ya, laki-laki. Sekarang langsung menuju ke rumah korban. Dia kelihatannya pas keluar. Kata sih itu sih pelakunya, katanya pas CCTV. Sebelumnya pernah lihat pelaku ya, maksudnya warga sini atau gimana? Belum pernah lihat. Kasus ini bermula dari curahan hati AF di media sosial yang kemudian menjadi viral. AF mengaku diperkosa dan dianiaya oleh seorang pria pada 13 Agustus 2019. Sejumlah foto yang dianggap AF sebagai pelaku juga telah diunggah ke media sosial. Tim Liputan iNews melaporkan.